menerima gajiku, ditambah ini. Akhirnya aku bisa beli obat ayah. Bukankah itu, Yvonne Lewis? Megan kita? Cuma orang kacangan sepertimu yang mau merendahkan diri, mengutip botol bekas. Terus kenapa? Aku lakukan ini untuk menghidupi keluarga. Aku tak merasa ini memelekan sama sekali. Perusahaan pasti akan memecatmu karena merusak citranya. Kalau tahu, bukankah begitu? Apa hubungannya mengutip botol dengan merusak citra perusahaan? Aku akan laporkan ke manajemen. Pack Summers? Kamu dipecat. Aku melaporkannya karena mengutip botol dan merusak nama baik perusahaan. Apa kesalahanku? Orang sombong. Seperti lah yang merusak citra perusahaan kita. Pack Summers. Keluar. Aku bisa urus ini. Terima kasih. Disa Lewis. Quechua, Warren Lewis, pemilik Evergreen Group. Kabar Yvonne belakangan, Nona Lewis. Kinerjanya sangat baik, terbaik di perusahaan. TAPI saya lihat dia, diejek rekan kerjanya. Karena mengumpulkan botol usai kerja. Jadi saya pecat dia. Seketika itu juga, bagus, aku belum bisa memberi hijab mewah untuk putriku saat ini. TAPI, tak mungkin. Aku biarkan dia dizalimi. Quechua, Anda punya kekayaan tak terbatas. Mengapa besarkan putri dengan cara sederhana? Persembang. Sebenarnya, aku sendiri berasal dari keluarga miskin. Kesulitan yang kualami membuatku lebih menghargai hidup yang kumiliki sekarang. Ini, suatu hari, aku akan menyerahkan bisnis ini. Kevin, dia harus paham perjuangan yang kulewati untuk menghargai masa depannya. Saya mengerti. Sudah lewat. Yvonne akan segera pulang. Aku harus pergi sebelum ketahuan. Tentu saja. Silakan pergi. Omong-omong, bukankah pacar Yvonne bekerja di perusahaan kita? Namanya siapa ya? Dia kepala tim penjualan, Joseph Jones. Joseph Jones? Begitu. Bagaimana kalau naikkan jabatannya, atau semacamnya, dalam beberapa hari? Pria yang disayangi putriku, pantas dapat perhatian khusus. Baik, Pak. Nona Louise. Senang bekerja sama denganmu. Saya yang beruntung. Jujur saja, saya hanya menandatangani kontrak dengan perusahaanmu karena kemampuanmu. Kalau kamu mengirim orang lain, meski itu bosmu sendiri yang datang, saya tak akan menandatangani. Tuan Smith, saya tersanjung. Saya tunggu kolaborasi kita. Tenang saja, kami akan mendatangi Anda dulu untuk proyek-proyek bagus. Tentu. Saya hanya percaya padamu. Ini proyek paling berharga bagi perusahaan kami. Akhirnya berhasil ku dapat perjanjian kerja sama proyek Ocean Group. Sekarang, perjanjian kerja sama proyek Ocean Group. Yosef mungkin akan menikahiku. Perjanjian kerja sama proyek Ocean Group. Yosef mungkin akan menikahiku. Kantor Ketua Tim Evergreen Group perjanjian kerja sama proyek Ocean Group. Kau benar-benar dapatkan perjanjian kerja sama proyek Ocean Group. Kantor Ketua Tim Evergreen Group perjanjian kerja sama proyek Ocean Group. Kesepakatan itu, perjanjian kerja sama proyek Ocean Group. Kantor Ketua Tuan Tim Smith Evergreen dari Group Ocean perjanjian Group kerja sama yang proyek Ocean Group. menandatanganinya sendiri. Yvonne. Saatnya kita putus. Saatnya kita putus. Yosef. Apa yang kau bicarakan? Kau tuli. Ku bilang. Saatnya kita putus. Kau sudah tidak berguna lagi bagiku. Tidak berguna? Jadi selama ini, kau hanya memperalatku? Memangnya kenapa lagi? Kau kira aku bersamamu? Karena keluargamu miskin, atau penampilan kampunganmu, aku hanya tertarik pada manfaatmu di pekerjaan. Tidak, mustahil. TAPI. Yosef. Bukankah kau janji akan menikahiku setelah kita dapat kontrak ini? Itu hanya
Untuk membuatmu termotivasi. Lihat dirimu. Kau pikir aku mau menikahimu? Sadarlah. Sayang. Izinkan aku perkenalkan. Ini pacar baruku, Jade Lloyd. Putri wakil presiden kita. Hanya yang seperti dia, layak dapat waktuku. Kau paham? Dasar miskin, mengerti? Dasar miskin. Kau yang miskin ini. Berani berharap pada Yosef? Lihatlah, dirimu. Kau hanya bahan tertawaan. Kalian berdua. Pergi sana. Aku ambil kontrak yang kau kerjakan untuk Ten Somers sebagai jasa. Siapa tahu, dia akan naikkan jabatanku. Kalau puas. Masuk. Nona Lloyd. Tien. Jones. TN Somers ingin bertemu di kantornya. Apa dia sebut tentang apa? Jia. Tampak tidak senang. Apa kau melakukan yang membuatnya marah? Masuk. Ten Somers, Anda ingin bertemu saya? Silakan duduk. Melihat kinerja Anda belakangan ini, perusahaan akan menilai Anda selama beberapa waktu. Jika performa bagus, Anda akan dipromosikan jadi supervisor penjualan. Terima kasih, Ten Somers. Saya akan bekerja keras membuktikan diri. Ngomong-ngomong, apakah ada karyawan bernama Yvonne Lewis di tim Anda? Ya, ada. Pastikan untuk mengurusnya. Promosi Anda bergantung pada ini. Mengerti, Ten Somers. Saya akan menjaganya dengan baik. Bagus, Anda boleh pergi. Satu hal lagi. Soal kerja sama penting. Dengan Ten Smith di Ocean Group yang sedang kami garap. Saya sudah. Sekretaris sudah melaporkan hal ini ke saya. Ini juga faktor penentu promosi Anda. Jadi, berikan yang terbaik. Siap, TN Somers. Ten Somers menyuruh saya mengurus Yvonne. Dia pasti bermasalah dengan bos ini. Dia tak bisa menghadapinya langsung, jadi menyuruh saya yang menangani. Pasti begitu. Saya akan pastikan wanita malang ini mendapat perlakuan buruk. Pakai seragam ini, mulai sekarang, Anda jadi petugas kebersihan perusahaan. Yosef, maksudmu APA? Secara resmi saya beritahu. Yvonne Lewis, Anda ditugaskan ulang. Dari penjualan ke bagian kebersihan. Ini tidak adil. Kenapa? Ini surat mutasi resmi. Yosef. Kau menyalahgunakan jabatan untuk balas dendam. Laporkan saja saya. Ini nomor Ketua Dewan Direksi. Silakan telepon sekarang. Baik. Akan saya telepon Ketua Dewan sekarang. Hello. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Jadi, silakan coba lagi nanti. Dia bilang apa? Tidak bisa terhubung. Tentu saja tidak bisa. Direktur kita sedang sibuk. Mengapa dia repot-repot dengan orang tak berarti sepertimu? Ngomong-ngomong, aku lupa menyebutkan, aku menarik perhatian direktur. Promosiku disetujui langsung olehnya. Kau pikir dia peduli dengan nasibmu? Yosef. Jangan keterlaluan. Lalu kenapa? Apa yang bisa kau lakukan? Apa? Mau menghajarmu? Ayo, lakukan. Di sini, ayo, lakukan. Pukul aku. Tahu tidak, aku bisa memenjarakanmu 1-2 tahun. Kau punya 2 pilihan. Pertama, pergi sekarang, tanpa gaji. Kedua, kenakan seragam ini. Dan mulai bekerja. Kondisi ayah belum membaik. Aku masih butuh uang untuk pengobatannya. Untuk gaji $3.000, ini harus kujalani saja. Tunggu. Ku bilang boleh pergi.
Bersihkan ini. Dan bersihkan toilet 100 kali, pria dan wanita. Sekarang pergi. Baiklah. Yvonne, lihat dirimu sekarang. Kau dapat balasan setimpal. Pak, kantor Direktur Evergreen, PAK, tugas yang Bapak berikan, sudah selesai. Saya dengar Yvonne menutup Kesepakatan Ocean Group. Benar, Tuan Smith, dari Ocean Group, sulit dihadapi, banyak tim kita, gagal mencoba. Tapi putri Bapak berhasil menyelesaikannya sendiri. Yvonne sangat kompeten. Tampaknya, metode pengasuhanku berhasil. PAK, kini dia sudah membuktikan diri. Kapan Bapak akan ungkapkan yang sebenarnya? Kau benar. Sudah waktunya. Jika tak salah, Yvonne sudah menjadi penjual terbaik kami sejak bergabung. Benar? Ya, betul. Baiklah. Beritahu perusahaan bahwa saya akan adakan upacara penghargaan besok untuk menghormati karyawan yang berhasil dapatkan kontrak grup Ocean. Saya akan mengumumkan identitas asli Yvonne di acara itu. Saya akan beritahu dia semuanya. Omong-omong, pastikan semua karyawan hadir. Saya ingin semua menyaksikan momen ini. Dimengerti, Pak? Segera dilaksanakan. Lihat dia. Di luar kamar mandi grup Evergreen. Di luar kamar mandi grup Evergreen. Begitulah akibat saat melawan bos. Benar sekali. Ayo pergi, jangan lihat lagi. Halo, ada apa? Ini Yvonne Lewis? Siapa ini? Xavier Shaw pemilik grup Horizon. Kantor CEO grup Horizon. Xavier Shaw pemilik grup Horizon. Kudengar kau dapatkan kantor CEO grup Horizon. Kontrak grup Ocean pagi ini. Kontrak grup Ocean Bagaimana pagi kau ini. tahu? Aku juga tahu. Jasamu dicuri, dan kau diintimidasi. Apa maumu? Aku kenal pemilik perusahaanmu. Aku bisa membantumu. Mengapa kau membantu? Temui di kafe bawah kantormu, 30 menit lagi. Aku. Ini aneh sekali. Ayah? APA Yang. Ayah. Dapat dari mana baju ini? Aku antar baju untuk bosmu. Dia Takeda, jadi ku coba. Tahu. Baju orang kaya. Memang nyaman. Yah, ayah. Ayah tampan, pakai apa saja. Benar. Tapi ayah, baju ini mahal. Cepat dikembalikan. Kita tak mampu ganti jika rusak. Bukannya kata kerja di bagian penjualan? Kenapa malah jadi cleaning service? APA, yang sebenarnya terjadi? Ayah sudah sedang kesulitan. Tak perlu menyusahkannya dengan masalahku. Lagi pula tak banyak yang bisa ia lakukan. Tak apa-apa, ayah. Kami ada giliran tugas di kantor, hari ini giliranku bersih-bersih. Benarkah? Tentu saja. Sekarang, berhentilah khawatir, dan ganti bajumu. Kita tak boleh merzana. Cepat. Baik. Hetai. Tenang saja. Halo. APA Anda yang tadi menelepon saya? Ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Xavier Shaw, Silicon Duduk. Di telepon Anda bilang, bisa membantu saya dapatkan keadilan. Saya sudah mempelajari CV Anda secara detail. Anda baru bekerja di perusahaan, kurang dari setahun, tapi selalu jadi penjual terbaik, tiap bulan. Pagi ini, Anda bahkan berhasil dapatkan kontrak Ocean Group yang sangat diincar. Sayangnya, mantan pacarmu, Mengambil Semua Pujian,
Mengapa bicarakan ini? Saya bisa bantu kamu. Tapi ada syaratnya. Apa yang kau mau? Saya tawarkan manajer penjualan. Dengan gaji tahunan 200.000 US$. Tanda tangani ini. Dan saya akan bantu. Dan untuk jelasnya, saya tak punya maksud lain padamu. APA, ini untukku? Gila's Evergreen Group tak menghargai bakatmu. Mereka mendorongmu ke Horizon Group. Aku bodoh jika tak manfaatkan ini. Manajer penjualan. Dengan gaji 200.000 US$ setahun. Ditambah. Ada komisi 10% dari penjualan. Maafkan aku tak bermaksud begitu. Wah. Jadi semua yang kau katakan benar adanya? Aku, Xavier Shaw, tak bercanda soal begini. Baiklah, akan ku tanda tangani, tapi jangan coba-coba mengingkari. Aku akan telepon bos Evergreen Group sekarang juga. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Ayolah. Jangan-jangan kau bohong soal kenal bosku, ya? Untuk APA? Halo. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak tersedia. Kau boleh pergi sekarang. Aku akan coba hubungi dia nanti. Ayah. Aku baik-baik saja. Sayang. Hidup kita sedang sulit saat ini. Tapi, perlahanlah sebentar lagi, kita akan segera membaik. Lebih baik tidak memberitahunya tentang ganti pekerjaan dulu. Tak perlu membuatnya khawatir. Ya, semua akan membaik pada waktunya. Ayah, kita akan segera punya uang untuk pengobatanmu. Ngomong-ngomong, perusahaanmu punya acara penghargaan besok kan? Sepertinya ayah. Acara ini penting. Ini bisa mengubah hidupmu. Pastikan kau hadir. Baiklah. Dari magang menjadi manajer penjualan. Pasti mengubah hidup. Yosef. Aku keluar. Tanda tangani. Keluar? Apa aku setuju? Ini keputusanku. Tak perlu persetujuanmu. Bukan begitu caranya. Acara penghargaanku akan segera digelar. Kau harus menyaksikan momen penting ini. Aku tidak tertarik dengan sikapmu yang kosong. Tanda tangani. Aku akan segera pergi. Aku tak akan menandatangani apapun. Kau takkan kemana-mana. Kau pikir aku tak bisa pergi tanpa tanda tanganmu? Berhenti di situ. Kau pikir perusahaan ini mengikutimu, bebas datang dan pergi, semaumu saja? Dengarkan. Kalau kau keluar dari pintu itu hari ini, aku takkan memberimu 1 sen pun. Gaji kecil itu? Siapa yang peduli? Kau hanya bisa mengeksploitasi karyawan dan membuat masalah. Aku yakin. Pas. Juga tidak lebih baik? Oh, berani-beraninya kau menghina bos kita di depan umum, pantasan Somers, tak tahan denganmu. Mr. Summers? APA? Pura-pura tidak tahu? Kau pikir kenapa Yosef mengganggumu? Dia hanya membantu Mr. Somers. Benar. Sekarang aku, tangan kanan Somers. Kau melawannya. Akan kubuat kau menyesal. Aku tidak. Kau. Ini karanganmu. Masih menyangkal? Akan kubuat hidupmu seperti neraka hari ini, Satpam. APA yang kau lakukan, lepaskan aku, lepaskan. Melawan, ya, Belututla.
Mimpi kali. Berlagak kuat, iya. Mungkin, Satpam bisa membantumu. Yosef. Apakah masa lalu kita berarti apa-apa, Tajma? Bagiku, kau hanya karyawan murahan yang penurut. Aku tak pernah punya perasaan padamu. Lloyd sudah datang. Lepaskan aku, lepaskan, lepaskan aku, lepaskan. Mr. Lloyd. Saya ingin melaporkan Joseph Jones dan Jade Lloyd karena pelecehan. Mereka bahkan memaksaku berlutut. APA? Bagaimana bisa terjadi? Kau bilang, Jade dan Joseph mengganggumu? Yeah. Tian Lloyd. Tolong berikan keadilan untukku. Mungkin kau tak tahu. Jade adalah putriku, dan Joseph kalong menantuku. Kalian semua bersekongkol, Pendha. Diam. Aku wakil direktur perusahaan ini. Akulah yang berkuasa saat bos tidak ada. Dan aku putri wakil direktur. Kau cuma orang tak berarti. Pekundang menyedihkan. Lihat, inilah perbedaan antara kau dan aku. Saat bos datang, akan kubeberkan kelakuan kalian. Akan kukatakan padanya, bagaimana kalian mencuri semua jasaku. Membongkar kami, Lloyd ada di sini. Kau bisa langsung bicara padanya. Apa sebenarnya yang mau kau ungkap? Akulah yang dapatkan kontrak dengan Ocean Group. TAPI. Joseph yang ambil semua pujian. Kau pikir ada yang percaya magang sepertimu bisa dapat kontrak besar dengan Ocean Group? Bahkan jika kau berhasil, apa gunanya? Di perusahaan ini, akulah yang berkuasa. Aku bisa membuatmu jaya atau hancur. Tak ada yang bisa selamatkanmu, dasar orang malang. Sayang. Bagaimana kalau kita Beri sedikit bumbu? Kalau begitu, apa yang kau rencanakan, Jade? Di sini, sangat panas. Kelihatannya kau kegerahan dengan baju itu, ya? Kalian berdua, lepaskan bajunya, untukku. agar dia dinginkan. Tidak. Jangan. Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Jangan lakukan ini. Tidak. Somers sudah datang. APA? Somers ada di sini. Kami akan segera menanganinya. Somers. Di mana? Apakah ketua kami? Tidak Anda katakan, dia akan secara pribadi hosting upacara anugerah? Dia punya hadiah spesial, disiapkan untuk hari ini, honore. Dia seharusnya sampai, semua menit sekarang. Our ketua, benar-benar, prioritaskan acara ini ya? Tentu saja, dia mengambil itu, sangat serius. Jujur. Agak datar saya, untuk mendengarnya. Anda berhak mendapatkannya. Baik, saya menghargai itu. Ngomong-ngomong, tentang hal itu karyawan yang saya sebutkan untuk Anda, Yvonne Louis, di mana dia? Oh, maksud Anda, gadis-gadis yang jelek, Anda menyebutkan kemarin. Ditunggu saja. Anak perempuan buruk, ya. Gadis yang tampak lusuh, siapa yang membelanjakan untuknya? Botol pengumpul. Untuk membayar uang kertas ayahnya, ada, tidak ada orang lain. Itu bisa jadi, di perusahaan kami, kan ya? Apakah dia pacar Anda? Hello, Tuan Somers. Saya sebenarnya pacar Joseph. Ditunggu saja, gimana sih? Jujur. Somers, Yvonne Louis adalah pacar saya. APA? Anda rusak dengannya? Ya. Itulah yang kau maksudkan, kan? Jadi aku putus dengan dia. Lagi pula, direktur kami sangat menghargai aku. Demi citra perusahaan, aku tak bisa terlihat bersama orang sepertinya, kan? Dia di mana? Siapa? Gadis malang itu. Beranin ya kau. Dia di mana? Cepat katakan. Dia
Dia di sana. Astaga, ada apa di sini? Ten, Somers. Itu kan, ide Anda, ya, aku, membawanya ke sini, di depan semua orang, dan memberinya pelajaran. Ini seharusnya jadi permintaan maaf untukmu. Hai kau, tunggu apa lagi, segera ke sini. Den minta maaf sekarang. Atau, aku. Sudah. Kapan aku bilang, kau boleh mengganggunya begini? Tapi, kau bilang padaku, kemarin, untuk jaga dia, kan? Dasar bodoh. Maksudku, Untuk menjaganya. Dan begini caramu? Apa aku salah paham? Baiklah. Bagus, Yosef. Aku terkesan. TN. Somers, apa perlu sampai marah-marah karena gadis miskin seperti dia? Lagi pula, Yosef sangat dihargai direktur. Dia akan segera dinaikkan jabatannya. Itu takkan terjadi. TN. Somers. Anda pasti bercanda. Saya tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian bodoh. kau. Sie bodoh. Takkan pernah dapat promosi. Die Evergreen Group. Saya serius. Ten, Somers. Apa saya melakukan kesalahan? Apa penyel azam saya kurang jelas? Dia. Luke. Semua sudah, saya siapkan. Pastikan. Untuk tidak membocorkan identitas asli Yvonne saat kau sampai sana, rahasia itu harus dibongkar oleh saya. Dimengerti, Pak. Ada apa, denken dia? Tidak ada. Lupakan. Untukmu. Kau tak layak dapat promosi lagi. Sekarang saya paham. TN. Somers meminta Yosef menjaga Yvonne kemarin. Tapi, Yosef memutarbalikkan fakta. Hingga membuat TN Somers marah besar. Benar. TN. Somers? Apa dia? Kerabatmu atau bagaimana? Kami tak ada hubungan. TN. Somers. Marah-marah seperti ini, Karena. Gadis miskin, terlalu berlebihan. Sudahlah, TN. Somers, tenang saja, nanti saya akan suruh Yosef mentraktir makan. Sebagai permintaan maaf. Sedangkan, promosi Yosef sebenarnya sudah disetujui. Oh ya, bagaimana ayah tahu? Jujur saja. Direktur utama kita, tanya saya. Tentang Yosef kemarin. Saya beri rekomendasi terbaik. Beliau nilai Yosef sangat kompeten. Mutasi jabatan. Segera diproses. Bukan begitu, TN. Somers? Benar. Mari kita lihat. Apa kalian masih bisa sombong? Saat direktur utama Tuan. Luke. Aku segera sampai. Hadiahku seharusnya sudah sampai, bukan? Kudengar ada kejadian. Apa yang terjadi? Maafkan saya, Tuan. Intel yang saya terima salah. Saya minta maaf. Ada masalah APA? Yosef itu putus dengan putri Anda, bahkan menghinanya di depan umum. Apa? Haruskah saya ungkap identitasnya? Tidak. Aku sudah di area parkir sekarang. Biar aku sendiri yang urusi si brengsek ini nanti. Dimengerti, Tuan. Hadiah dari ketua datang. Mobil sport dan emas, itu favoritku. Andai itu untukku. Mobil sport edisi terbatas dunia? Ini pasti bernilai, setidaknya ratusan juta.
Ketua kita sangat menghargai saya. Lihat, semua emas ini. Ini pasti. Bernilai Jutan, ya? Bagaimana menurutmu, Yosef? Aku tidak bohong, kan? Selamat. TN Jones, kesuksesan menantimu. Cemburu, ya, gadis melarat, semua ini milikku. Kau tak dapat apa-apa. Ketua sudah datang. Ketua sudah datang. Apa? Di mana dia? Saya baru melihatnya, berdiri di pintu, dengan wajah serius. Sekarang dia pergi? Dia ingin bertemu kalian di kantornya. APA, Bukannya dia harusnya di sini untuk upacara penghargaan Kenapa suruh kami? ke kantornya? Ini perintah ketua kita. Mungkin kalian bertiga harus memeriksanya. Mungkin dia punya sesuatu penting untuk dibahas. Baik, ayo pergi, ayo. Masuk. Pak. Anda ingin bertemu kami? Jadi, kau Yosef. Ya, saya. Kudengar. Kau Putus. Dengan Yvonne? Ya. Benar. Mau jelaskan alasannya? Ya. Bicaralah. Karena, Jujualah. saya, kurasa dia miskin. Dan tak layak untukku. Hanya itu alasannya? Ya, hanya itu. Yosef. Tahukah kau? Seberapa keras stick golfku ini? Tidak. Jangan khawatir. Kau akan tahu sebentar lagi. PK, Ada apa ini? PK, saya, wakil direktur perusahaan ini. Pak. Kenapa Bapak memukul kami? Tidak ada alasan. Saya hanya tidak tahan dengan kalian. Ada masalah? Laporkan ke polisi jika mau. PK, saya karyawan setia selama bertahun-tahun. Terima kasih sudah mengingatkan. Mulai sekarang, kamu dipecat. Perusahaan saya tidak butuh orang tolol sepertimu. PK, PAK. Tolong tenang. Pak. Apakah ini berkaitan dengan Yvonne Louis? Bukan. Lalu kenapa? Karena saya tidak tahan dengan sampah sepertimu. Apa salahnya jadi orang miskin? Saya sendiri berasal dari keluarga sederhana. Jika saya melihat hal seperti ini lagi, saya akan menghajar kalian habis-habisan. Pergi sana. Keluar. PAK. Bukannya Bapak berencana untuk memberitahu Wydon hari ini? Kenapa berubah pikiran? Saya tadinya akan mengungkapkan identitas Yvonne, tapi kemudian saya berpikir, ini bisa jadi kesempatan bagus untuknya berkembang. Saya putuskan untuk mundur. Dan melihat bagaimana dia menangani situasi seperti ini. Serakan. Padanya? Saya percaya putri saya, Gia, pasti bisa menanganinya dengan baik. Yakin dia bisa mengatasi? Putri saya sangat kompeten. Bukankah Xavier Shaw dari Horizon Group ingin merekrutnya? Maaf, semuanya. Ketua kami telah memutuskan membatalkan upacara penghargaan. Yosef. Keluar sekarang. Permisi, Pak, siapa Anda? Bukan urusanmu.
Kelluer. Itu aku. Kau Yosef? Benar. Ada masalah apa? Sebagai pria. Rani Bereninya kau mengganggu karyawanku, Yvonne Lewis? Kau pantas menermanya. Hentikan. Sudah cukup. Kumahan. Hentikan pukulan itu. Berhenti, hentikan. Cukup. Aku mohon, berhentilah. Tolong hentikan. Jangan salah paham. Aku, Safir Sau, selalu lindungi anak buahku. Pai seganggu aku. Tapi bukan anak buahku. Aku tidak bermaksud, biar ku bantu membereskan. Wah. Kau bagian dari timku. Tapi aku belum resmi bergabung. Sejak momen kau tanda tangan kontrak itu, kau sudah bagian dari timku. Ayo pergi, akan kuantarmu pulang. TAPI. Tidak ada, tapi. Sekarang. Ayo pergi. Yope. 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 Apa yang terjadi, Yosef? Terima kasih mengantarku pulang. Istirahatlah. Dan saat kau siap, datang ke kantor selesaikan onboarding. Baik. Ayah? Mobile Xavier. Terlalu cepat. Aku nggak bisa ngikuti. Kayaknya harus beli mobil baru. Ayah? Ya. Kenapa ayah pakai baju ketua kita lagi? Aku janji, nggak akan. Ulangi lagi lain kali. Ngomong-ngomong, bukannya kamu harusnya di kantor, kenapa pulang ke rumah? Ayah. Aku harus jujur sama ayah. Aku ganti kerjaan. Ya. Kamu harus jelasin detailnya ke aku. Aku paham sekarang. TAPI Yosef, ngebully kamu. Apa yang mau kamu lakukan? Aku nggak tahu. Sayang. Kamu punya kekuatan. Untuk atasi situasi ini. Kekuatan? Tepat sekali. Pikirkan baik-baik. Tentang. Kekuatanmu sebenarnya. Pak Smith dari Ocean Group. Cuma percaya aku, bukan orang lain. Nah itu dia. Itu kekuatanmu. Soal mau keluar dari perusahaan atau enggak, ambil waktu beberapa hari untuk pertimbangkan baik-baik. Jauhi juga Xavier ITU dari Horizon Group. Dia kayaknya nggak bisa dipercaya. Kenapa? Dia kelihatannya baik kok. Aku lebih paham karakter orang kayak gitu daripada yang kamu kira. Ayolah. Percaya sama ayah. Mau makan siang apa? Ayah yang masakin. APA ayah boleh. Siapa itu? Halo, Ivan. Datang ke kantor besok. Aku akan siapkan surat pengunduran dirimu. Jadi kau sudah putuskan? Kau benar-benar ingin pergi? Bersama sampah sepertimu, membuatku mual. Setelah kau pergi, aku yang akan menangani kontrak Ocean Group. Artinya, bonus besar untukku. Tidak iri. Gadis miskin.
Kurasa kau yang akan kecewa. Maksudmu apa? Artinya, kau takkan dapat sepeserpun dari bonus kontrak itu. Tuan Smith di Ocean Group hanya berurusan denganku. Hanya... Kau bercanda? Kau pikir mereka menandatangani kontrak hanya karena menghargaimu? Mereka bekerja sama karena Evergreen Group, bukan kau. Tanpa perusahaan, kau bukan apa-apa. Kita lihat nanti. Tuan Jones, perwakilan Ocean Group, sudah datang untuk rapat. Baik, aku segera ke sana. Tuan Smith, lama tidak bertemu. Di mana dia? Siapa? Orang yang ingin kutemui. Kau bercanda? Aku di sini. Kau. Kira-kira kau siapa? Jelas saja. Aku mewakili grup kami untuk bertemu denganmu. Kau pikir orang sepertimu bisa mewakili Evergreen Group? Aku ketua tim penjualan. Timku yang menandatangani kontrak dengan perusahaanmu. Jelas saja, aku layak mewakili Evergreen Group. Maaf, tapi aku hanya percaya Yvonne Lewis. Tuan Smith, bekerja denganku sama saja. Mari kita perjelas. Jika Nona Lewis tidak datang, anggap kontrak ini batal. Tuan Smith, bukankah itu berlebihan? Kita sudah menandatangani kontrak. Jika Anda melanggarnya, itu termasuk pelanggaran. Sesuai pasal yang berlaku, perusahaan Anda wajib membayar denda atas pelanggaran itu. Pelanggaran? Buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Kontrak jelas menyebutkan bahwa penghubung antara Ocean Group dan Evergreen Group harus Yvonne Lewis. Jika ada perubahan, itu dianggap pelanggaran. Wanita licik itu punya rencana cadangan. Klausul itu sengaja ditambahkan atas permintaan ketua kami. Tuan Smith, pasti Anda bercanda. Perusahaan Anda memilih bermitra dengan kami karena kemampuan kuat Evergreen Group bekerja dengan saya, sama saja. Kau melebih-lebihkan diri. Ku beritahu, hari ini, meski bosmu datang sekalipun, bosku takkan berubah. Tuan Smith, bisakah Anda beri pengecualian? Pengecualian? Baiklah, ini syaratnya. Jika Nona Lewis tak muncul hari ini, kontrak ini akan dinyatakan batal. Dan kau akan kugugat. Jangan lupa bayar denda besar atas pelanggaran. Tidak bisakah? Kesabaranku sudah habis. Mereka ingin Yvonne yang menanganinya, ya? Tepat. Mereka memaksanya, dan tak mau yang lain. Suruh saja Yvonne. Urus ini. Yvonne sudah keluar. APA? Yvonne, kantor Luke Somers Evergreen Group. Yvonne mengajukan pengunduran diri kemarin. Kantor Luke Somers Evergreen Group mengajukan pengunduran diri kemarin. Saya sudah tanda tangan hari ini, sedang diproses. Kenapa dia mengundurkan diri? Saya tidak tahu. Ini karena kau terus menindasnya dan merendahkan dirinya. Bukan? Itu tidak benar, Tuan Somers. Sayalah yang mengamankan kontrak itu. Yvonne lah yang membuat diam-diam menambahkan klausul yang menyatakan hanya dia bisa menanganinya. Kalau tidak, saya sudah. Yvonne yang bikin masalah? Ya, dia sengaja merugikan kepentingan perusahaan. Sekarang kau masih mencoba menipu saya? Kau pikir kami semua bodoh? Semua orang di Ocean City tahu kontrak itu diamankan oleh Yvonne. Tapi kau berani. Klaim itu hasil kerjamu? APA kau Tidak punya malu? Maafkan saya, Tuan Somers. Tolong, bantu saya atasi ini. Kau sendiri yang bikin masalah. Selesaikan sendiri. Ngomong-ngomong, kalau Ocean Group memutus kontrak kami karena pelanggaran ini, kau yang tanggung penaltinya. Tuan Somers, saya lakukan ini untuk perusahaan. Beraninya kau bicara begitu? Kalau benar peduli perusahaan, kau tak akan menindas Yvonne sampai mengundurkan diri. Perbaiki kesalahanmu sendiri. Tanda tangan di sini dan kau boleh pergi.
Ruin Rapat Kessel Evergreen Group, dan kau boleh pergi. Yosep, sedang apa? Yvonne, saya baru berpikir, mungkin kau sebaiknya tetap di sini. Maaf. Tapi saya sudah dapat perusahaan lebih baik. Saya tidak percaya. Ada tempat lebih baik dari Evergreen Group di Ocean City. Saya tahu gajimu kecil sekarang, tapi banyak yang bisa dipelajari. Anak muda harus cari pengalaman tanpa platform yang kami berikan. Dari mana kau dapat kesempatan berkembang ini? Kau harus bersyukur. Kalau menurut logikamu, haruskah saya bayar untuk kerja di sini? Haruskah aku membayar untuk bekerja di sini? Tak perlu. Bagaimana kalau begini? Aku akan beri kamu kenaikan gaji $500. Aku tahu, kamu butuh uang untuk biaya pengobatan ayahmu. Dengan begini, kamu bisa lebih hemat, kan? 500, berarti gajiku sekarang $3,500 per bulan. Haruskah aku berterima kasih untuk ini? Tak perlu berlebihan. Jadi, kamu setuju? Bahkan kalau kamu berlutut, takkan ada yang berubah. Yvonne, coba pertimbangkan lagi. Kalau kamu pergi, aku kena denda besar. Bukan urusanku. Aku mantan pacarmu, bukankah begitu? Demi kenangan masa lalu, bisa bantu aku sekali ini? Kenangan masa lalu? Sekarang ingat, kamu dulu pacarku? Kemarin saat kamu menindasku dan curi hasil kerjaku. Tak ingat masa lalu kita? Aku naikkan gajimu $1, aku serius. Bahkan kalau tawar 100.000, aku tetap pergi. Pack Summers, ada perlu apa? Yvonne. Perusahaan butuh kamu. Maaf, Pack Summers. Tapi aku selesai mengundurkan diri. Bodo. Zini. Minta maaf KI Yvonne sambil berlutut. Tuan Somers, kau mau aku bersujud padanya? Bersujud atau bayar denda? Pilihanmu. Hanya itu pilihanmu. Kau pikir, kau sanggup bayar denda yang melambung itu? Sepetlah. Yvonne, demi masa lalu kita, tolong aku sekali ini. Ya. Masa lalu kita? Kau benar-benar mengakui masa lalu kita? Bukankah aku cuma kuda beban naif yang nurut di matamu? Tidak. Yosef, saat kau hinakan dan zalimi aku, seharusnya kau tahu hari ini akan datang. Tuan Somers, aku sudah tak ada lagi yang bisa kulakukan. Hadapi sendiri. PAK. Proses Esa pengunduran Louis, diri Tila Yvonne. Selesai. Sepertinya, dia menuju Horizon Group. Yvonne sudah dewasa. Aku penasaran, sejauh apa dia bisa, tanpa perlindunganku. Apa Bapak yakin? Dia akan baik-baik saja? Dia harus belajar mandiri. Biarkan dia pergi. Kakap. Suruh beberapa orang mengawasinya diam-diam. Mengerti. PAK. Apa? Kau bilang Nona Louis sudah mengundurkan diri? Kalian bercanda? Tuan Smith, kumohon beri aku kesempatan lagi. Bersiaplah bayar denda gila itu. Saya Hari dari Horizon Group. Anda Yvonne Louis, kan? Halo. Ini resume saya. Lulus kurang dari 6 bulan lalu. Gaji terakhir cuma $3.000 per bulan. Berani-beraninya lamar posisi manajer di sini? Ada masalah? Dengan kualifikasi begini, kau tak layak jadi manajer di Horizon. Kurasa kau masuk karena koneksi. Kalau kau pikir aku dapat pekerjaan ini karena koneksi, ya, itu benar. Sudah kuduga, orang sepertimu takkan bisa jadi manajer. Kebijakan kami jelas. Yang masuk lewat koneksi tak akan direkrut. Kau bisa pergi sekarang. Tapi aku direkrut langsung oleh Tian Shaw. Aku tak peduli itu siapa. Aturan kami berlaku untuk semua. Jia. Xavier Shaw. Kau direkrut Tan Shaw. Tolong lakukan riset sebelum berbohong. Dengan penampilan menyedihkanmu, Tan Shaw takkan melihatmu, apalagi merekrutmu. Halo. Ada apa? Kudengar kau di perusahaan Urus Kontrak Kerja. Ayah.
Tapi ada kendala kecil. Aku segera ke sana. TN Sao sedang datang. Kau pikir, aku bodoh? Kau kira aku percaya, hanya karena ada telepon mengaku Tan Xiao? Kau harap aku percaya, bagaimana mungkin? Orang tadi kenal Tan Xiao. Aku punya tanda tangan asli TN Sao. Kau benar, direkrut Tan Xiao. Tentu. Bagaimana buktinya? Aku bisa buktikan. Tan Xiao. Ada APA di sini? Saya hanya menjalankan kebijakan. Lagi pula, posisi manajer penjualan sangat penting, kan? Benarkah? Anda sudah lihat tanda tangan saya, tapi masih Meragoken. NN Louis, manajer baru kita. Itu agak aneh. Tidak, Tan Xiao, Anda salah paham. Gaji Anda akan dipotong sebulan. Wow. Kenalkan Anda pada rekan baru. Baiklah. Tan Xiao, maafkan saya, Tan Xiao. Semuanya, tolong hentikan aktivitas Anda. Saya ingin memperkenalkan manajer penjualan baru kita, Yvonne Louis. Sambutlah dia dengan hangat. Hello, Ibu. Ada APA? NAK. Ada kabar baik, kabar besar. Apa yang membuat Ibu semangat sekali? Ingat Ibu pernah bilang tentang pemilik Evergreen Group? Dia punya anak perempuan cantik. Dulu Ibu sarankan kamu mendekatinya, tapi kamu tidak tertarik. Sekarang kesempatanmu. Ibu, jangan bahas ini lagi. Ibu Denga dari Diana Kalau. Pewaris Evergreen Group. Sekarang bekerja di perusahaanmu. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini dan coba mendapatkan hati. Bayangkan, kalau kamu menikah dengan pewarisnya, kita akan punya semua yang kita inginkan. Bu, lupakan saja. Tak ada yang tahu nama atau wajah Pewaris Evergreen. Bahkan jika dia di perusahaan kita, aku tak akan tahu siapa dia. Aku tak peduli. Kamu harus menikahi Pewaris Group Evergreen. Jujur saja, Bu. Aku sudah suka sama orang lain. APA. Anak siapa dia? Namanya siapa? Ada fotonya? Kirim ke aku. Biar aku lihat. Baiklah, nanti kita bicara lagi. Aku harus kembali kerja. Terima kasih. Teruskan. Aku yakin kamu bisa. Nona Louis, kamu masih muda, tapi sudah dapat posisi ini. Masa depanmu cerah. Ya. Aku masih harus banyak belajar dari kalian semua. Tapi, Nona Louis, Sepertinya kamu datang di waktu yang kurang tepat. Maksudmu? Kamu merebut posisi orang. Posisi siapa? Sebelum kamu datang, ada kabar. Sekretaris Pak Diana Louis, seharusnya pindah ke divisi penjualan sebagai manajer. HR sudah, konfirmasi. tapi kamu datang dan ambil posisinya. Dia punya koneksi di sini. Hati-hati saya. Dia mungkin akan menyulitkanmu. Jadi, manajer HR, dekat dengan Diana Louis? Tepat. Dia menyulitkanmu? Oh begitu. Ngomong-ngomong, boleh tanya sesuatu? Silakan, apa kamu pewaris? Grup Evergreen? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku, Putri Tian Louis? Itu yang sedang rame dibicarakan di sini. Kata Pewaris Evergreen sedang bekerja di sini. Tak ada salahnya untuk lebih waspada dan membangun jaringan yang baik. Mengerti. Terima kasih info. Semangat, Nona Louis. Anda harus punya prestasi yang solid. Semua orang menunggu. Untuk lihat apakah Anda akan gagal. Akan kulakukan, terima kasih. Semoga sukses. Halo, Apakah ini Nona Louis? Tian Smith? Ada apa? Nona Louis.
Anda sepertinya lupa. Ingat yang saya katakan, saat kita menandatangani kontrak itu, kami hanya berurusan dengan Anda, Nona Lewis. Saya tangga Anda pindah dari Evergreen Group, KI Horizon Group. Tian Smith, Anda selalu update berita. Menurut kontrak sebelumnya, Evergreen Group melanggar surat. jadi saya hentikan perjanjian dengan mereka, Nona Lewis. Kapan Anda bisa datang ke kantor kami untuk tanda kontrak baru? Anggap ini sebagai hadiah selamat datang dari Ocean Group untuk Anda. Sanggar? Terima kasih banyak, Tian Smith. Baiklah. Beri saya beberapa menit. Aku akan segera menghubungimu. Tentu saja. Masak. Anda pasti manajer penjualan baru. Halo, saya Yvonne Lewis. Senang bertemu Anda. Carikan Sao? Ya, beliau sedang tidak di sini. Saya sekretaris pribadinya. Beritahu saya jika butuh bantuan. Jadi, kontrak Evergreen Group dengan Ocean Group dibatalkan karena pelanggaran mereka. Ocean Group baru saja menghubungi saya untuk tanda kontrak baru dengan Horizon Group. Ocean Group menghubungi Anda? Anda pasti bercanda. Aku tidak bercanda. Itu Ocean Group yang kita bicarakan. Tahukah Anda berapa banyak perusahaan yang berebut kerjasama dengan mereka? Apa yang membuat gadis muda sepertimu pikir mereka akan mendatangimu? Mengapa aku bohong tentang hal seperti itu? Bagaimana aku tahu? Aku punya pekerjaan. Minggir dari jalanku. Awas. Tuan Shaw. Manajer baru yang Anda rekrut tampak tidak bisa diandalkan. Apa yang dia lakukan? Dia mengaku bahwa Ocean Group menawarinya kolaborasi. Semua tahu betapa sulitnya. Berurusan dengan Ocean Group. Apa dia tidak sedang membual? Dia tidak berbohong. 6 bulan terakhir, dia penjual terbaik di Evergreen Group. Dia? Apa? Perlu saya tunjukkan buktinya? Tapi dia mencoba mendorongku. Hampir membuatku jatuh. Kau berbohong. Kau yang mendorongku. Aku ada di sana, dan melihat semuanya. Calayong mendorong Nona Lewis. Aku tidak ingin melihat drama seperti ini lagi. Nona Lewis, tolong jadwalkan rapat dengan Tuan Smith. Baik, akan segera saya atur. Tuan Shaw. Senang bekerja dengan Anda. Senang bisa bekerja sama. Saya sangat menghargai dedikasi Nona Lewis. Ini mengingatkanku pada masa mudaku. Tuan Shaw, pastikan tidak mengulangi kesalahan Evergreen Group. Tidak akan, Tuan Smith. Nona Lewis adalah aset berharga bagi Horizon Group. Saya akan mendukungnya sepenuhnya. Xavier. Aku selalu punya perasaan padamu. Tapi kau tak pernah tertarik. Jadi jangan salahkan aku. Jika aku harus mengambil langkah berani. Untuk merayakan kolaborasi kita, mari kita bersulang, Tuan-Tuan. Berselang Tuan Smith. Mari kita minum. Sepertinya makan malam akan selesai. Aku harus kembali. Saya akan mengantar Anda, Tuan Smith. Baiklah. Hei, Tuan Smith. Kita juga harus kembali. Baik, aku akan ambil mobil. Tunggu sebentar. Kau pulang naik taksi. Suruh Nona Lewis mengantarku. Xavier, aku yang seharusnya mengantarmu pulang, kan? Tapi ada urusan kerja yang harus kubahas dengan NN Lewis. Jadi hari ini tak ganggu kamu. Aku tak keberatan diganggu. Kuncinya. Xavier. Sarakan.
Sebenarnya aku sengaja menyuruhnya untuk membantumu meluapkan kekesokan hari ini. Saya hanya karyawan. Tuan Shaw, tak perlu khawatirkan saya. Panas sekali. Bisa turunkan AC-nya? Sudah di setelan terendah. Tahan sebentar lagi. Sebentar lagi sampai di tempatmu. Pelen-pelen. Tuan Shaw. Saya pulang dulu. Selamat malam. Yvonne Lewis. Kenapa kau tak bisa tetap tenang? Nona Lewis, ada gosip menarik untukmu. Gosip apa? Kami pikir sudah tahu siapa pewaris Evergreen Group. Siapa itu? kata. Sekretaris Xavier, Diana, tahu. Tanya saja dia saat kita bertemu. Bu Diana. Saya dengar Anda tahu. Siapa pewaris Evergreen Group? Tentu saja. Bisa beritahu kami? Baisa. Karena kalian sangat penasaran, aku akan beritahu. Siapa itu? Sebenarnya. Putri Pewaris Evergreen Group. Yang selama ini kalian tunggu-tunggu. Adalah saya. Anda? Apa? Anda meragukan saya? Tidak. Sama sekali tidak. Ayah selalu mengajarkan saya untuk tetap rendah hati, jadi Saya tak pernah membuka identitas asli saya pada kalian. Tapi karena rumor tentang saya sudah menyebar di perusahaan, saya putuskan untuk mengungkapkannya. Mengapa putri pewaris seperti Anda memilih bekerja sebagai sekretaris di Horizon? Saya di sini hanya untuk pengalaman. Menurut ayah saya, setelah cukup belajar, saya akan kembali untuk memimpin Evergreen Group. Bagaimanapun, tak ada yang tahu seperti apa rupa putri pewarisnya. Tak ada yang bisa membedakan karena saya penipu. Saya rencanakan untuk umumkan ini Nanti. tapi kemarin wanita ini mengacaukan segalanya. Sepertinya, saya harus manfaatkan identitas ini untuk menarik Xavier. Saat dia sadar, saya bukan orang yang diklaim. Kita sudah menikah, dan sudah terlambat untuk mundur. Oh begitu. Memang terlihat elegan. Tentu saja Anda putri pewarisnya. Lepikan ini. Yvonne Lewis. Anda terlambat hari ini. Maaf, saya tidak sengaja. Takkan terlan lagi. Kira maaf saja cukup? Di sini ada peraturan. Menurut peraturan, karyawan baru yang terlambat atau pulang cepat dalam 3 hari pertama langsung dipecat. Yvonne Lewis. Anda dipecat. Kemas barang-barangmu. Dan pergi dari sini. Kayaknya, kamu tak berhak memecatku. Siapa yang kau kira dirimu? Aku ya akan memecatmu sekarang. Segera pergi. Atau kusuruh satpam mengusirmu keluar. Nyonya Lewis, Kurasa. Prosedurnya tidak seperti itu. Itu dulu.
HR sudah memperbarui buku pegangan karyawan tadi malam. Keputusanku mutlak. Kalau terus membantah, kau juga kuperingatkan. Berdasarkan kontrak yang kutandatangani dengan Ocean Group, hanya aku yang bisa berkoordinasi untuk Horizon Group. Jika kau nekat memecatku, Horizon bisa berakhir berantakan seperti Evergreen Group. Kau memang jago menggembar-gemborkan. Siapa yang? Kau sangka dirimu ini? Maksudmu Tuan Smith? Dari Ocean Group sangat menghargaimu? Tentu saja. Siapa lagi selain aku yang bisa membuat mereka beralih dari Evergreen Group ke Horizon Group? Kau mungkin bisa menipu orang lain. Tapi kau sepertinya lupa siapa diriku. Apa maksudmu? Aku yang menyuruh mereka mengubah kerjasama ke Horizon Group dengan statusku sebagai pewaris Evergreen Group. Dan kau pikir itu hasil kerjamu? Bahkan jika kau pewaris Evergreen Group, lalu kenapa aku meragukan kemampuanmu sehebat itu? Kau pikir gelarku hanya untuk pajangan? Siapa di kota ini yang berani menghina ayahku? Bagaimanapun, tak ada yang bisa memecatku hari ini, selain Tuan Shaw. Baiklah. Akan kucari orang yang bisa memecatmu sekarang. Dengan ini kuperintahkan sebagai pewaris Evergreen Group untuk datang dan memecat Yvonne Lewis. Sejak wanita ini muncul, Xavier bahkan tidak pernah memperhatikanku. Hari ini, aku harus menyingkirkannya untuk selamanya. Nona Lewis, baru saja Anda bilang, Anda adalah pewaris Evergreen Group? Aku ingin berbaur denganmu sebagai orang biasa, karena tak ada yang menghargai. Aku tak punya pilihan selain membuka identitasku. Saya paham, Nona Lewis, saya minta maaf. Wanita ini terlambat hari ini. Anda Direktur HR. Anda harus pecat dia sekarang juga. Ya, bukankah terlalu ekstrim? Memecat seseorang hanya karena sekali telat? Benarkah? Kalau itu pendapatmu, aku akan telepon ayahku sekarang dan memaksanya untuk memecatmu juga. Lalu kupastikan semua perusahaan di Ocean City memblacklistmu dan kau akan mengganggu selamanya. Ayahku orang terkaya di kota ini. Pasti mudah dilakukan. Tapi baiklah, aku akan telepon ayahku sekarang juga. Nona Lewis, tolong kasihanilah. Nona Lewis, bagaimana kalau Anda bersabar sebentar saja? Kamu percaya ancaman kosongnya? Lagi pula, apakah ada yang bisa mengonfirmasi statusnya? Nona Lewis, saya punya keluarga yang harus dinafkahi. Saya benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Saya tidak bisa ambil risiko, entah itu benar atau tidak. Bukan, bisakah kau mengerti itu? Tapi siapa yang akan mengerti dia? Tapi siapa yang akan mengerti dia? Sebagai Direktur HR, kau bisa tertipu hanya dengan beberapa kata? Kau jelas tidak cocok untuk pekerjaan ini. Ten, Show, aku terjepit di tengah-tengah ini. Plan-plan. Dan ragu-ragu, kau sungguh tak layak di posisi ini. Bagaimana kalau begini? Satu kesempatan terakhir untuk menggunakan kewenanganmu sebagai Direktur HR. Kembali. Dan buat surat mutasi untuk dirimu sendiri yang menyatakan bahwa mantan Direktur HR, Frank Loh, diturunkan jabatan menjadi staf HR. Karena ketidakmampuannya. Ten, Show, tolong beri aku kesempatan lagi. Memberimu kesempatan? Jika aku tidak datang, siapa yang akan beri NN Lewis kesempatan? Kelluer. Xavier. Sebenarnya, aku adalah pewaris Evergreen Group. Kau tidak terkejut? Kenapa harus terkejut? Aku sudah lama bersama, tapi baru sekarang kau tahu jati diriku. Bukankah seharusnya kau kaget? Apa hubungannya identitasmu denganku? Legitpula, apapun identitasmu, bagiku, kau hanya karyawan. Tapi aku pewaris Evergreen Group. Takut tidak, aku laporkan ke ayahku. Semua yang kumiliki, hasil kerja kerasku dan ayahku, bukan karena Evergreen Group berhenti memakai statusmu untuk menekanku.
Bahkan jika kau anak, orang terkaya di negeri ini, aku tetap perlakukanmu sama. Selain itu, sikap agresif membuatmu semakin menjijikkan. Xavier, jangan seperti ini. Aku melakukan ini untuk kebaikan perusahaan. Sanggu? Sebenarnya, Wanita ini penipu. Apa yang kau katakan? Tuan. Putri Anda mengantar Xavier Xiao pulang. Den menginap di Izana Zemala. Mereka sepertinya Sudah. Anda tahu. APA maksudmu Xavier. Dan Ivan, apa kau yakin? saya tidak bisa memastikan, tapi pria dan wanita berbagi kamar semalaman? Sulit dipercaya. Tak terjadi apa-apa. Sudah kubicarakan segala usaha untuk membesarkannya selama ini. Kenny, si brengsek itu, sudah mencemarkannya. Ini tidak masuk akal. Tidak mungkin. Aku akan ke Horizon Group, dia harus jelaskan padaku. Tuan. Mungkin baiknya tenang dulu. Bagaimana bisa? Dia sudah merusak nama baik putriku. Bagaimana aku tenang? Oh iya, bagaimana kondisi Yvonne? Apa dia sedih? Cepat, kirim lebih banyak orang untuk menjaganya. Pastikan dia aman. Nona Louis terlihat baik-baik saja. Bahkan, dia tampak sangat bahagia. APA. Ini bencana. Tuan. Lebih baik terima saja. Xavier. Dari segi penampilan, Latar belakang keluarga. sifat pribadi, sebenarnya cocok untuk putri Anda. Tarik napas dalam-dalam. Kita lihat perkembangannya. Jaka Xavier. Berani menyakiti putriku. Ku hancurkan dunianya. Nona Louis penipu? dia bukan yang mengamankan kontrak dengan Ocean Group. Akulah yang menutup kesepakatan. Dengan status Ali, Wary's Evergreen Group. Diana, aku selama ini salah menilaikanmu. Salah dalam hal apa? Tak kusangka kau sejahat ini. Tidak jujur dan tak punya empati. Semua orang di Evergreen tahu, Yvonne yang mengamankan kontrak Ocean. Kemarin, Tuan Smith dari Ocean memberitahu mereka tanda tangani kontrak. Karena dialah. Tapi sekarang kau malah mencuri kredit? Kau pikir aku bodoh? Tidak, aku hanya menyuruh Tuan Smith berkata begitu untuk jaga perasaanmu. Mulai sekarang, aku tak akan percaya sepatah kata pun dari Xavier. Kulakukan ini karena ku peduli. Padamu. Kujanjikan takkan terulang. Baik. Nona Louis. Kurasa kau tak cocok jadi asisten keluargamu kaya raya. Lebih baik kau berkemas. Kembali ke grup Evergreen? Xavier, maafkan aku. Kumohon maafkan aku. Temui aku di kantor. Baik. Kau kira memakaku akan selesaikan masalah? Halo, Naonya Shaw. Ini Diana. Aku punya kabar baik. Tentang kemarin malam? Tentang semalam? Jangan khawatir. Aku akan merahasiakannya. Bukan itu maksudku. Lalu maksudmu apa? Aku tak mau ada drama seperti hari ini lagi. Kita perlu solusi permanen. Solusi permanen seperti apa? Menikahlah denganku. APA? APA, kita mau kemana? Hanya dengan menikah. Kita bisa pastikan penggosip diam selamanya. APA yang akan kau lakukan? Kita akan temui ibuku. Apa ini tidak terburu-buru? Aku butuh waktu untuk mencernanya. Izinkan aku bertanya. Apa kau menyukaiku? Aku tidak membencimu. Sudah cukup bagiku. APA? Kau pewaris Evergreen Group?
Naonya Shaw. Aku coba tetap sederhana, sebagai asisten Xavier. Aku tak ingin Later Belakanku. membuatnya lari. Tapi saat akhirnya, aku buka identitas, dia memecatku. Langsung. Jia. Melakukan apa? Ya. Semua karena gadis biasa yang dia pacari. Dasar bodoh. Dia memilih orang biasa daripada orang sepertimu? Apa dia sudah gila? Tolong jangan bicara begitu. Mungkin Xavier menemukan cinta sejati. Kita tak boleh memisahkan mereka. Jadi kita diam saja, biarkan dia menikahi pencari harta. Tak mungkin. Aku akan telepon dia sekarang. Tak perlu. Yeah. Lihat siapa ini. Ibu. Aku ingin memperkenalkan seseorang. Ini pacarku, calon menantumu. Senang bertemu, Bu Sao. Saya Yvonne Lewis. Yvonne Lewis ya? Katakan. Apa pekerjaan ayahmu? Beliau petani. Petani? Begitu. Berapa penghasilan keluargamu per bulan? Dulu saya bisa menghasilkan $3.000 per bulan. Ayah saya kesehatannya buruk, jadi hanya kerja paruh waktu. Total penghasilan kami sekitar $5.000 per bulan. Sayang. Lihatlah, rumah ini cukup mewah ya? Tahukah kamu, tagihan listrik kami tiap bulan saja lebih dari $5.000. Kau mengerti maksudku? Bushar. Sedang bersikap sopan. Maksudnya. Orang biasa sepertimu. Tak pantas untuk Xavier. Tapi Xavier dan aku, kami saling mencintai. Cinta? Ini soal kesetaraan. Mengerti? Pencari harta. Jangan kira hanya karena Kau memperdaya, Xavier. bisa langsung kaya raya. Kau lahir miskin, akan mati miskin. Jangan kira menikahi orang kaya akan mengubah itu. Ini urusan kami. Kau tak punya hak bicara. Cukup. Tahukah kau, Diana sedang bicara atas namaku. Aku tak setuju dengan hubungan ini. Itu keputusan ASI. Ibu. Aku bukan ke sini untuk minta persetujuanmu, tapi sekadar memberi kabar. APA? Kamu merasa hebat, sekalian sekarang? Berani-beraninya membantah ibu. Bukannya ibu selalu ingin cucu? Harusnya ibu senang. Aku sudah menemukan seseorang. Tentu aku ingin cucu, tapi yang masuk akal dong. Keluarga kita, termasuk keluarga terpandang di kota ini, paling tidak carilah gadis dari kalangan yang terma. Lihatlah dia. Kalau kau menikahinya, itu akan mempermalukan keluarga kita. Memang aku miskin. Tapi uangku hasil usaha jujur. Mengapa aku memilikan? Diam kau. Kau tak berhak bicara, si pencari harta. NAK, kenapa tidak? Pertimbangkan Diana, dia putri orang terkaya di kota. Kalau kau menikahinya, tak hanya membanggakan, tapi juga terhubung dengan Evergreen Group. Sekali mendung, 2-3 pulau terlampaui. Yvonne juga hebat. Kemampuannya berbicara. Dia berhasil dapatkan kontrak Ocean Group. Baru masuk perusahaan. Ini sesuatu yang diidamkan pesaing kita. Xavier, pembohong. Aku pakai statusku sebagai putri Evergreen untuk kasih kontrak itu. Sekarang kamalah. Puji perempuan ini. Sudah bohong padaku, juga pada ibuku. Akulah putri pewaris. Dapat kontrak itu sangat mudah. Sama sekali tak sulit. Persis. Itu adalah sebuah potongan kue untuk si dia. Ja. Saya melihat bagaimana stres. Xavier sedang bekerja hari-hari ini. Jadi saya pikir saya akan bersorak dia dengan kontrak. Naaman. Bukannya thanking me. Dia memanggil saya penipu. Ibu. Dia berbaring di sini. Oh, dan satu hal lainnya. Yvonne. Tidak berhenti. Dia ditembakkan. Diet bacon? Mengapa tidak saya? Tahu ini? Anda mungkin menipu orang lain, tapi bukan saya. Diana, berpikir dengan hati-hati sebelum Anda berbicara. Oh, saya punya. Anda ingin bukti? Saya punya. Ayo masuk. Anda?
Saya akan memberitahu CEO. Segera. Mr. Lewis. Kabar gembira. Katakan. Xavier. Belum membiarkan Yvonne turun. Dia mengambilnya untuk memenuhi ibuku. Wow, sudah? Ja. Xavier berarti. Siap untuk menikah. Sapi suci. Berita besar, dan mereka bahkan tidak memberitahu saya? Baiklah, jika putri saya menikah, seperti ayah, saya tidak bisa membiarkan dia kehilangan wajah. Pastinya, Pak. Kirim beberapa hadiah pernikahan. Saya juga harusnya head di atas sana, dan memenuhi masa depan mertua. Waktunya. Saya memberitahu anak perempuan saya. Siapa dia benar-benar. Apakah ini agak tiba-tiba? Saya hanya punya satu putri. Jika ia mengikut simpul, saya harus menunjukkan dan mengkidenkan. Ini seperti yang mana ayah. Tentu saja, saya betul, Mr. Lewis. Off Anda pergi kemudian. Yosep. Apa yang kau lakukan di sini? Yvonne. Kau hancurkan hidupku. Ini semua salahmu, sendiri. Salahku apa? Berhenti berpura-pura. Apa yang kumaksudkan? Yosep. Katakan pada mereka tentang cara dia meninggalkan Grup Evergreen. Apa kau benar-benar pewaris grup Evergreen? Untuk apa aku berbohong tentang itu? Ikuti saja perintahku. Hancurkan dasar perempuan itu sampai hancur lebur. Nanti aku bantu kau kembali ke grup Evergreen. Bahkan kau bisa jadi direktur penjualan. Baiklah. Aku percaya. Katakan, Yosep. Aku yang memecatnya. Kau mengada-ada. Nona Lois yang menyuruhmu tanda tangan kontrak dengan grup Ocean. Tapi, kau ambil semua pujian untuk dirimu sendiri. Saat dia tahu, dia minta aku memecatmu. Apa salahnya? Yosep. Itu omong kosong. Xavier. Coba pikirkan. Kalau dia benar-benar dapat kontrak itu, kenapa grup Evergreen? Pecat dia? Benar. Tapi aku mengundurkan diri sendiri, paham? Yosef, mantan pacarku. Mengganggu dan memanfaatkanku. Membuat pekerjaanku jadi neraka. Jadi apa salahnya kalau aku keluar? Tak kusangka. Kau berani berbohong ke Ten Show setelah kusuruh keluar. Jika aku tak datang dan membongkar kebohonganmu, kau mungkin sudah menikah dengan keluarga kaya. Xavier, kau lihat sifat aslinya. Sekarang, wanita ini tidak punya moral. Dia harus pergi segera dari sini. Tunggu dulu. Piratahu perusahaan untuk memecatnya sekarang dan masukkan namanya ke daftar hitam industri. Yvonne, masih ada yang mau kau katakan? Pergi dari rumah ini sekarang juga. Atau kuhancurkan wajahmu. Kau menghakiminya tanpa diberi kesempatan jelas? Xavier. Untuk si jalang ini, kau. Nyonya Sao, aku tak tahan. Bahkan ayahku, Tak pernah sekalipun memukulku. Xavier. Dasar brengsek. Barani-baraninya kau pukul. Kailan menantu, keluarga kami? Diana. Jangan menangis. Aku akan pastikan dia minta maaf. Nyonya Shaw. Aku rela menerima pukulan. Tapi masalahnya, Xavier. tak boleh tertipu. Ola wanita jalang ini. Seseorang. Usir penipu ini dari sini. Tunggu. Ada yang aneh dengan klaimnya sebagai putri orang terkaya. Apa omong kosong yang kau bicarakan ini? Kau pikir orang tak berarti sepertimu bisa mempertanyakan identitasku? Identitasnya tidak mungkin salah. Tidak salah? Kalau begitu, bisa kau buktikan? Tunjukkan bukti padaku. Aku bisa buktikan, dia adalah sang ahli waris. Sepengetahuanku, putri orang terkaya di Ocean City selalu misterius. Wajahnya tak pernah muncul di media publik. Bahkan staf mereka sendiri tak tahu identitas aslinya. Apalagi orang biasa. Lalu kenapa kau menjara? Aku penipu?
Kalau begitu, sebutkan nama. Pemilik Evergreen Group? Ada masalah, jadi bisu, Au mengaku, sebagai Liweris, tapi tak tahu, nama ayahmu sendiri? Tentu saja aku tahu. Hanya tak bisa mengatakannya. Tak bisa bilang? Atau, tak mengetahuinya? Nama ayahku, bukan urusanmu. Jadi, ternyata, identitasmu sebagai ahli waris. Palsu belaka, hanya untuk efek dramatis, jangan ditiru. Kau. Hanya untuk efek dramatis, jangan ditiru. Hanya untuk efek dramatis, jangan ditiru. Kau. Hanya untuk efek dramatis, jangan ditiru. Hanya untuk efek dramatis, jangan ditiru. Diana. Kehabisan kata, sekarang jadi emosi? Diana. Katakan saja padanya, jangan biarkan dia membesar-besarkan hal ini. Naomi Shaw. Sepertinya dia bukan menolak mengatakannya, tapi memang tak tahu. Aku tak tahu. Sila kau tahu. Kalau begitu, dengarkan. CEO Evergreen Group. Bernama Warren Lewis. You are menyambung rendah di perusahaan kami sebelumnya. Bahkan bos Anda Yosef. Tidak tahu. Jadi bagaimana Anda? Lalu mengapa tidak bisa diinfokan kami? Apa saja Direktur Eksekutif Evergreen Group? Nama belakang? Semuanya tahu. Nama belakangnya adalah Louis. Betul, semua orang tahu. Nama belakangnya, namun hanya beberapa yang tahu. Nama lengkapnya Warren Lewis. APA Masalana, sepertinya saya harus mengambil tembakan dalam gelap. Yeah. Yang sebenarnya membuat akal. You know. Nama lengkap CEO-nya, dan nama belakangnya Louis. Tunggu, apa Anda? And the heiress? Seperti yang Anda pikirkan, pakaian ini terlihat bagus? Itu delanya Kak. YG perlengkapnya, Anda sudah mencobanya, belum pernah saya. Terlihat seperti saraf Anda, tidak bahkan untuk proyek miliar dolar. Ini kali pertama saya, memenuhi masa depan hukum saya. Harus membuat kesan yang baik. Shop bosku, jika Anda suka, yang satu ini bisa. Ini sempurna. Datang. Tuan, seperti yang Anda minta, kado nikah sudah siap. Ditunggu orderannya ya Kak. Baik, off Anda pergi kemudian. Dan ketika Anda sampai di sana, ikuti saja. Tali kekang putri saya. Dimengerti, Tuan? Jadi kamu ahli warisnya? Pantas saja. CEO-nya memukulku sekeras itu. Dia membelamu. Tunggu. Maksudmu, CEO itu memukulmu? Kamu tidak tahu. Lupakan. Tidak penting. Yvonne, mari berbaikan. Aku salah. Oke. Yosef. Sadar dong. Kita sudah selesai. Dia penipu. Aku Oliwaris. Yang asli. Siapa yang mau perkaya sekarang? Xavier. Aku sengaja bicara begitu. Maksudmu apa? Tentu aku tahu nama ayahku. Aku cuma ingin lihat apa yang akan dilakukan si nobody ini. Tak kesangka. Dia berani menairid diriku sebagai Oliwaris. Kurang ajar. Tunggu. Aku tak pernah bilang aku Oliwaris. Justru. Aku curiga. Padamu. Kamu tak berhak meragukan Identitasku. Tunggu. Aku ingat. Luke Somers. Dari perusahaan. Mungkin tahu siapa putri bosnya. Bagaimana kalau aku hubungi dia? Silakan. Jangan. Kenapa tidak? Aku tak kenal dekat dengannya. Apa salahnya? Cuma itu. Tahu. Kawasai palsu? Telepon saja. Tuan Somers. Halo, Tuan Somers, ini Yosef. Yosef, bukannya. Kamu sudah dipecat? Kenapa sekarang menghubungi saya? Ada perlu apa? Tuan Somers, saya punya pertanyaan untuk Anda. Tanyakan. Saya dengar. Anda tahu siapa putri bos itu sebenarnya? Ini urusannya apa? Cuma penasaran saja. Itu. Informasi rahasia tingkat tinggi. Saya takkan memberitahumu. Tapi
Jangan telepon saya. Kecuali. Ada hal penting. Tunggu. Satu hal lagi, bukan rahasia. Tolong dengarkan saya. APA? Saya sedang di tempat Xavier Show. Ada wanita di sini, mengaku sebagai putri Tuan Louis. Bisa Anda bantu memastikan? Tuan Somers. Tuan Somers, apakah wanita di tempat Tuan Show ini, sang putri pewaris? Iya. Tapi saya ingatkan. Hati-hati dengan tindakan. Kamu sudah lihat? Apa yang Tuan Louis bisa lakukan? Kalau sampai gagal lagi, dihajar saja sudah, masalah terkecilmu. Mengerti. Saya pasti akan selalu siap meladeni nona itu. Jadi dia tahu identitasnya, dan sekarang menyesal. Siapa tadi? Yosep yang kita pecat itu. Entah bagaimana, dia ada di tempat Xavier Show. ITU, menanyakan tentang SI Nona ITU. Ana. Bajingan itu. Jangan sampai berbuat nekat. Gas terus, kita harus segera ke sana. Siap, Pak. Masih ada yang mau dikatakan? Kalau kau sengaja lagi, kuhancurkan seluruh keluargamu. Kalian semua dengar itu, kan? Aku memang pewaris Louis sejati. Bukankah ini membuktikan semua yang kukatakan itu benar? Harus diakui, pengalih perhatian yang Yosep sewa. Lemain Maya Kinkin. Kau masih punya hal lain untuk dikatakan? Bahkan jika dia benar, pewarisnya, aku tak pernah bohong. Berani-beraninya membantah. Mana kepala pelayan? Kepala pelayan, kemari. Nona Louis, ada perlu apa? Panggil beberapa satpam ke sini, ajari si remehkan ini. Pelajaran. Mari kita lihat. Apakah dia berani berbohong lagi? Bukankah ini keterlaluan? Aku pewaris keluarga Louis. Kalian harus lakukan perintahku. Dengarkan dia. Hajar si Jalang. Itu pelajaran. Aku yakin dia tak bersalah. Datangkan beberapa orang lagi untuk menenangkan Xavier. Biarkan dia lihat. Sifat asli si perempuan itu. Masuk. Tunggu apa lagi? Lakukan. APA yang kau lakukan? Dasar Jalang. Cepat berlutut. Dasar Jalang. Berlutut sekarang. Tidak akan. Diana. Aku tidak peduli siapa. Kalau kau berani menyakitinya, akan kubuat kau membayarnya. Xavier. APA kau tidak lihat aku. Melakukan ini untukmu? Hentikan sandawarmu. Sepertinya perempuan ini sudah berhasil memelihara ular di lubangmu. Kau suka merayu Zadir? Ya? Baiklah, akan aku gores wajah cantikmu itu. Lihat saja nanti siapa yang Mau denganmu. Tidak, kumohon. Apa? takut sekarang. Kalau begitu mohon padaku. Ayo, mohon. Mungkin aku akan mengampunimu. Diana. Rasakan pisau ini. Menyayat wajah. Hadiah pernikahan dari Tuan Louis. Dari Evergreen Group tiba. Tuan Louis mengirimkan sepasang bebek Mandarin berlapis emas, mengharapkan cinta abadi bagi pengantin baru. Sebutir mutiara langka dari barat. Semoga pernikahan ini dengan kasih sayang, secerah bintang, dan 9.999 gram emas, mengharapkan cinta kalian, sekuat emas. Dan ada 8,88 juta tunai, sebuah villa tepi lot, dan mobil mewah edisi terbatas. Senilai 100 juta dolar. Apakah semua ini benar-benar dari Tuan Louis untuk kita? Tuan Louis mendengar tentang pertunangan putra Anda dengan putrinya, dan mengutus saya untuk mengirimkan hadiah-hadiah ini. TAPI, putraku bahkan belum bertunangan dengan putrinya. Ya, saya tidak yakin soal itu. Saya hanya menjalankan perintah. Gomong-gomong. Yang mana Nyonya Muda di sini? Apa yang terjadi? TN Louis benar mengirim Semua hadiah ini. Yang mana Nyonya Muda di sini? Saya
Salam hormat, Nyonya. Tian Louis bilang, saya siap melayani. Tunggu dulu. Ada yang tidak beres. Ada Masala, APA, Xavier? Kau bilang putri, orang terkaya di kota Ocean, tapi kita belum, pacaran saja. Untuk APA, semua hadiah ini? Ya, ini. Jelaskanlah. Tian Louis menyiapkan hadiah, setelah tahu putrinya ada di sini. Saya tidak tahu detailnya. Benar. Aku minta ayahku mengirimnya. Aku ingin membuat kejutan. Kita tidak mungkin bersama. Kau kenapa sih? Xavier, jaga ucapanmu. Tian Louis mengirim hadiah sebagai niat baik. Kita tidak boleh menolak dan mempermalukannya. Kami terima hadiah ini. Terima kasih, Diana. Dengan senang hati, Nyonya Shaw. hadiah takkan berarti jika tidak disukai. Aku sangat suka. Dan aku lebih sayang padamu, Kailan menantuku. Lihat, asai miskin? Ini bedanya. Kau dengan aku. Ayahku orang terkaya. Satu telepon. Langsung dikirim. Hadiah ratusan juta. Sementara ayahmu. Mungkin, tak mampabeli makan. Hey. Oh iya, kau bilang siap melayaniku? Ya, Nyonya. Aku perintahkan. Untuk mencakar wajah si jalang itu. Ya. Aku. Apa? Kau tidak mau? Apapun perintahmu, akan kulakukan. Lakukan sekarang. Maafkan aku hanya menjalankan perintah. Sampah malang. Jika kau berlutut sekarang. Dan minta maaf. Mungkin aku akan mempertimbangkan tak banyak menyiksamu. Tidak. Mungkin. Apalagi yang kau tunggu? Lakukan. Baik. Nyonya. Tidak. Kau ingin menyakitinya? Kau harus melewati aku dulu. Xavier, kau hila, lihat, tanganmu berdarah. Xavier. APA yang kau lakukan, lepaskan. Selama aku di sini, tak ada yang bisa menyakitimu. Xavier. Jika keluargamu sangat menentang kita, maka jangan bersama. Tidak. Tak ada yang bisa menghentikan kita. Menyesal sekarang? Sudah terlambat. Aku harus menghancurkan wajahnya hari ini. Hentikan. Berhenti. Tian Summers. Apa yang terjadi di sini? Saya hanya ikut perintah nona muda itu. Nona muda? Yang mana? Ya tentu saja saya. Kau? Apa? Saya putri. CEO Grup Evergreen, Diana Louis. Hamba rendahan di hadapanku, kenapa tak bersujud? Aku? Bersujud padamu? Kau Kuma. Pelayan rendahan di rumahku. Apa salahku menyuruhmu bersujud, hamba rendahan? Kau Zengaya Karimasala. Somers. Beraninya kau pukul nona muda? Nona muda? Kau juga mengira Dia nona muda? Apakah dia? Dia bukan? Beraninya kau berani. memalsukan identitas nona muda? Memalsukan? Saya nona muda sebenarnya, ngapain saya palsukan? Tian Summers ya? Apa ada kesalahpahaman di sini? Salah paham? Ini salah paham besar. Saya tidak mengerti maksudmu. TN, Louis. Sengaja siapkan hadiah ini. Untuk tunjukkan ketulusannya. Tapi kau malah buat jadi berantakan. Saya masih tak paham. Maksudmu. Sebentar lagi kau akan paham. Mari sambut. CEO Grup Evergreen. Halo, Tuan Louis. Saya Dengga. Kau mengaku aku sebagai putri saya. Tapi saya tak ingat punya putri seperti ini.
Maaf, Tuan Lewis. Saya terpaksa. Apa maksudmu terpaksa? Aku? Sebenarnya, Saya ingin membantu perusahaanmu menyingkirkan ancaman. Kau berpura-pura jadi putriku, lalu bilang sedang bantu perusahaan, apa yang terjadi? Ini semua gara-gara bajingan ini. Dia pernah dipecat dari perusahaanmu, lalu mencuri, kerja sama dengan Ocean Group. saya sangat marah. Jadi saya pura-pura jadi putri untuk menghukumnya. Mencuri kerja sama Ocean Group? Kenapa saya tidak tahu soal ini? Ini benar. Di hari pertamanya, di perusahaan, dia mencuri kerja sama yang seharusnya milik Evergreen Group. Saya paham. Yosef, kalau tak salah ingat, kau yang bertanggung jawab proyek ini. Jelaskan ke semua orang. Ya. Tapi, Katakan yang sebenarnya. sebenarnya, kontrak Ocean Group mensyaratkan bahwa Liaison harus Yvonne. Tapi dia mengundurkan diri hari itu. Menurut kontrak, Ocean Group berhak mengakhiri kerjasama. Dia sengaja melakukan ini. Menurut saya, kita harus menghukumnya lebih berat. Kalau begitu, bagaimana cara menghukumnya? Coreng wajahnya. Biar tak bisa merayu pria lagi. NAK. Katanya, aku harus mencacati wajahmu. Ayah harus bagaimana? Ayah? Kenapa? Kenapa kau? Yvonne. Perhatikan baik-baik. Aku sengaja pak bajuku sendiri untuk kesini. Kau? APA, apa mungkin kau? Bertahun-tahun ini, aku membuatmu menderita. Aku. Akan kujelaskan, lain waktu. Eyo. Yoris, ini sekarang. Kelihat kau membela putriku hari ini. Dan aku takkan lupakan ini. Jadi kau ayahnya Yvonne. Pergi. Bawa dia, dibawa berobat. Siap, Pak. Bantu kami. Apa? Kau ayahnya? Aku ingin umumkan hal penting di sini. Ini adalah satu-satunya putri kandungku, Yvonne Lewis. Pueris Tunggal. Evergreen Group. Nona, Yvonne Lewis. Yvonne. Kau putri Ceonya? Kira-kira kenapa kau kenaikan jabatanmu? Karena kemampuanmu? Lalu upacara penghargaan itu? Itu agar aku bisa beri kejutan untuk putriku. Jadi semua mobil mewah dan emas miliknya? Tentu. Kau kira itu untukmu? Coba lihat cermin, lihat wajah seperti APA kau. Kau pikir aku akan adakan upacara untukmu? Tidak. Ini mustahil. Kukira. Jika kau dan Yvonne tetap bersama dan menikah suatu hari, dan jika dia mau, seluruh grup Evergreen bisa jadi milikmu. TAPI APA yang kau lakukan. Kau memilih cara paling bodoh yang ada. Tampar dia. Baik, Pak. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Yvonne. Maafkan aku. Aku salah sebelumnya. Tapi kuharap kau memberiku kesempatan lagi. Baik. Jika kau mau berlutut dan memohon padaku, akan kupikirkan. Jika kau bisa memberi kesempatan lagi, aku akan memperlakukanmu baik, menyayangimu, dan menghargaimu. Aku takkan lagi meninggalkanmu. Yosef. Aku akui. Dulu aku mencintaimu. Ketika aku tak punya apa-apa. Kala segalanya. Di pikiranku. Selain ayahku. Kau bilang. Kita akan kerja keras. Menabung. Dan menikah. Aku bekerja keras untuk mencari uang. Aku ingin berjalan di pelaminan bersamamu.
Kau bilang, pekerjaanmu membuatmu stres. Jadi aku bekerja lebih keras, semakin keras. Aku ingin berbagi sedikit beban itu. Saat aku dapat kontrak yang mustahil, itu. Aku jambara sekali, menimumu. Aku mencarimu. Karena ku tunggu janjimu. Untuk menikah. Denganku. Tapi malah kau bilang. Kau ingin putus. Yosef. Razanya, kau jadi orang yang berbeda. Saat itu kusadari, cintamu padaku. Hanyalah. Sandiwara. Dan manipulasi. Saat kau jadikan aku, OB. Aku sudah menyerah padamu. Waktu itu aku beri aku kesempatan memperbaiki ini, kumohon. Ada hal-hal. Begitu hilang, takkan kembali. Seperti sermon. Bigoted Pika. Meski diperbaiki dengan teknik terbaik. Walau retaknya tak terlihat, tak ada bekas sekalipun. Sermon Pika. Tetaplah rusak. Seberapa sempurna tampilannya. Di dalam. Hanker berpingkeping. Yosef. Mari. Akhiri di sini. Yvonne. Aku salah. Aku bisa berubah. Akan ku jadi pelayanmu, seumur hidupku jika perlu. Tidak. Tidak. Bukan hanya hidup ini, hidup berikutnya, dan selanjutnya. Akan ku sertamu juga, kumohon, maafkan aku sekali lagi, bisakah? Usir brengsek ini dari sini. Yvonne. Yvonne, beri aku kesempatan lagi, kumohon, Yvonne. Ayo pulang. Yvonne. Sebenarnya aku tahu, Yosef itu tidak baik. Aku sengaja melakukan ini. Bagaimana kalau kau pikir kau lebih baik? Hanya karena pura-pura jadi putriku, kau bisa kina tujuhan, pinipuan. Tuan Louis. Aku sangat menyesal. Mohon maafkan aku. Takkan kuulangi. Tuan Louis. Yvonne. Ayah. Uruslah ini. Lisa. Ya. Bawa perempuan ini pergi. Jika kau bisa membuatnya dihukum lebih dari 3 tahun dalam 3 hari, Departemen Hukum bisa dapat kenaikan gaji 100%. Baik, Pak. Tunggu sebentar. Selama bertahun-tahun ini, mempertimbangkan pengabdianmu pada perusahaan, dan fakta bahwa kau tak pernah kenal Yvonne. Kali ini, bonus tahunanmu akan dipotong. Jangan berbuat kesalahan lagi. Terima kasih atas kebijaksanaanmu, Tuan Louis. Yvonne, baiklah, ayo pergi. Tuan Louis. Lihat, pasti Anda haus. Setelah bicara lama, bagaimana kalau duduk dan minum teh? Jangan coba merayu. Apa maksudmu? Kau kirim banyak hadiah pernikahan. Maka aku akan putuskan pernikahan mereka. Mulai sekarang, Kirikilyarga Gan, Nyonya Shaw. Bagaimana jika ayahku bukan orang terkaya di kota? Tapi dia, kan? Jika putriku bilang bukan, berarti bukan. Jadi, apakah dia, atau bukan? Ayah. Aku Ayo. Pulang ya? Baik, ayo pulang. Tuan Louis. Lihat, kau sudah beri banyak. Tak bisa pergi begitu saja. Bawa pergi. Semua hadiahnya. Jangan lakukan itu, tidak. Ayo pergi. Hei, kalian berdua, jangan pergi. Tinggal sebentar. Apa?
Apa ini tentang? Putriku bilang, dia lelah dan ingin istirahat. Benarkah? Xavier. Maafkan aku. Aku akui. Ikut pulang denganmu. Itu terburu nafsu. Aku baru saja putus dengan pacar. Dan saat ini, aku belum siap untuk bersamamu. Aku tak peduli. Maaf. Tolong, beri aku waktu. Setelah semuanya beres, aku akan kembali padamu. Xavier. Kamu sudah dia utterly waris? Aku menyukainya. Bukan karena statusnya. Lalu kenapa kau menyukainya? Halo. Permisi. Apakah Anda yang menghubungi saya? bukan apa-apa. Tanganmu baik-baik saja? Yvonne. Selama ini, kau sudah sangat menderita. Jadi, Ayah. Selama ini, kenapa kau melakukannya? Sebenarnya, Awas. sayang, tahan kuat. Kita sudah di rumah sakit. Yvonne. Kau harus bertahan. Cepat, buruan. Tetap kuat, Yvonne. Bertahanlah, sayang. Tidak boleh masuk, keluarga tidak diizinkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa ada yang mencoba membunuh kita? TN. Louis, sudah kusuruh orang menyelidiki. Sebentar lagi kita tahu. Aku sangat menyesal. Sayang, ini semua salahku. Kumohon selamat. Dia akan baik-baik saja. Jangan khawatir, Pak. Pengus Aha waren Louis dan putrinya kecelakaan mobil sedang dirawat di rumah sakit. Kondisinya kritis. Bagaimana kondisinya? Dia mengalami pendarahan parah dan butuh transfusi. Kalians. Ayo tes golongan darah. Baik, ambil darahku. Cepat-cepat, lewat sini. Buruan. Aku juga. Sister, apa cocok? Dia punya golongan darah RH negatif langka. Darah kalian semua tidak cocok. Ambil panyaku. Golongan darahku sama. Golongan darahku sama. Suster. Aku punya darah RH negatif. Ambil darahku. Ayo cepat, kita cek golongan darahmu. Cepat. Dengan darahmu, pasien seharusnya sudah stabil sekarang. NAK. Aku akan ingat, yang kau lakukan hari ini, suatu hari nanti, akan kubalas kebaikan. Ini bukan saatnya bicara tentang itu. Yang penting Yvonne aman. Itu sudah cukup. Ini tidak baik. Pasien kehilangan terlalu banyak darah. Darah sebelumnya tidak mencukupi. Ambil lagi. Tapi, kau sudah. Memberi banyak. Sudah kukatakan ambil. Tak kau dengar? Mungkin, kau harus menghubungi kerabat lainnya. Ambil darah.
Kau sudah memberikan terlalu banyak darah. Kau tidak boleh. Lakukan saja. Kau bisa tewas jika donor lagi. Jika tidak, dia bisa mati sekarang. Tidak mungkin. Kondisimu sudah terlalu lemah. Jika kami ambil lagi, nyawamu bisa terancam. Urusanmu apa? Aku ingin dia hidup. Kau benar-benar tak boleh donor lagi. Ku bilang ambil. Talia kau, jika tidak. Aku hancurkan rumah sakit ini. Xavier. Aku mengerti perasaanmu, TAPI. Apakah Yvonne bisa selamat? Tergantung takdirnya. Aku hargai niat baikmu. Kabar baik. Kami menemukan stok darah RH negatif di bank darah. Cukup untuk kebutuhan pasien. Bagus sekali. Dokter, bagaimana kondisi putriku? Kondisi pasien, walau kritis, sudah stabil berkat transfusi dan penanganan tepat waktu. Dia sudah lepas dari bahaya langsung. Cuma perlu rawat inap untuk observasi beberapa hari lagi. Baik, ayo pergi. Santai saja. Sudah kukatakan, semua yang bisa, sisanya, terserah kamu. Terima kasih, Tuan Louis. Bagaimanapun, aku takkan lupa, kamu mendonor darah. Untuk Yvonne. Lanjutkan. Yvonne, Saat ku dengar kamu kecelakaan, aku langsung buru-buru ke sini. Sebenarnya, aku... Sudah. Ayah sudah memberitahuku. Terima kasih sudah mendonorkan darahmu. Kau bahkan mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanku. Kenapa kau begitu bodoh? Selama bisa menyelamatkanmu, semua sepadan. Kecelakaan ini menjadi peringatan nyata. Ini mengajariku pelajaran berharga. Pelajaran seperti apa? Maafkan aku. Seharusnya tak kukatakan ucapan yang menyakitkanmu. PAK, geser sedikit. Saya tidak bisa lihat. Itu anakku di dalam. Mau lihat? Pulang dan lihat anakmu sendiri.